Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. Sebelum kita masuk ke materinya, saya mau bertanya terlebih dahulu. Apa aja sih sifat-sifat operasi pada aljabar? Ada yang masih ingat nggak? Kalau lupa, yuk diingat lagi. Yang pertama adalah komutatif. Sifat ini hanya berlaku terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dalam aljabar. Bentuk umumnya adalah A plus B sama dengan B plus A, dan A kali B sama saja dengan B kali A. Contohnya 1 plus 2 sama dengan 2 plus 1, yaitu 3. Begitu pula dengan 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3, yaitu 12. Yang kedua adalah asosiatif. Sifat ini juga hanya berlaku terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dalam aljabar. Bentuk umumnya adalah A plus B plus C sama dengan A plus B plus C, dan A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Contohnya, 1 plus 2 plus 3 sama dengan 1 plus 2 plus 3, yaitu 6. Begitu pula dengan 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 2 dikali 3 dikali 4, yaitu 24. Yang ketiga adalah distributif. Bentuk umumnya seperti ini ya. A dikali B plus C sama dengan A dikali B plus A dikali C, dan A dikali B min C sama dengan A dikali B min A dikali C. Sebenarnya materi persamaan dan pertidaksamaan linear ini sudah kalian dapatkan ya di kelas 8, jadi akan mudah ya untuk mempelajari materi persamaan dan pertidaksamaan linear ini. Persamaan linear. Ada cerita di sudut kota Kediri tinggallah seorang kakek dan nenek yang sudah berumur puluhan tahun di sebuah gubuk kecil yang jauh dari kata layak untuk dihuni. Pada saat sensus penduduk awal tahun 2021, kakek dan nenek tersebut belum memiliki KTP. Untuk membuat KTP, kakek dan nenek tersebut diminta data tanggal lahir mereka. Namun, mereka tidak pernah mengetahui tanggal lahir mereka. Mereka hanya mengingat bahwa saat menikah selisih umur mereka 2 tahun. Saat itu nenek berusia 19 tahun, yaitu 17 tahun setelah Bapak Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Kira-kira berapa tahun lahir mereka? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kita bisa menggunakan persamaan linear loh. Misalkan nih, umur kakek kita simbolkan dengan A tahun dan umur nenek B tahun. Untuk mengetahui tahun lahir kakek kita misalkan dengan TA, dan tahun lahir nenek kita misalkan dengan TB. Pemodelan matematikanya, selisih umur kakek dan nenek adalah 2 tahun, sehingga A min B sama dengan 2. Nenek berusia 19 tahun, yaitu 17 tahun setelah Bapak Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1967. Jika sekarang tahun 2021, maka usia nenek adalah B sama dengan dalam kurung 19 dikurangi 17 ditambah dalam kurung 2021 dikurangi 1967. Jadinya 2 ditambah 54 sama dengan 56. Jadi umur nenek saat ini adalah 56 tahun. Selanjutnya, umur kakek adalah A min B sama dengan 2. Kita substitusikan, nilai B-nya tadi kan 56. Berarti A min 56 sama dengan 2. Berarti nilai A berapa? Nilai A sama dengan 58. Jadi untuk kakek adalah umurnya 58. Untuk mengetahui berapa kakek dan nenek tersebut lahir, kita bisa menduganya dengan cara tahun lahir ditambah usia sama dengan tahun sekarang. Jadi tahun lahirnya TA ditambah A sama dengan 2021. Jadi TA ditambah 54 sama dengan 2021. Jadi TA-nya ketemu 1963. Jadi TA ini umurnya si
kakek. Selanjutnya TB ditambah B sama dengan 2021. TB ditambah B sama dengan 2021. TB ditambah 56 sama dengan 2021. Jadi nilai TB berapa? 1965. Nah, dapat ditentukan tahun lahir kakek dan nenek tersebut adalah 1963 dan 1965. Permasalahan kakek dan nenek tadi merupakan contoh umum dalam kehidupan nyata tentang bentuk persamaan linier satu variabel dan dua variabel. Persamaan linier adalah persamaan yang mengandung variabel berpangkat 1. Persamaan linier satu variabel adalah persamaan yang memuat satu variabel atau peubah dan variabelnya berpangkat 1. Adapun bentuk umum dari persamaan linier satu variabel adalah AX plus B sama dengan C, di mana A tidak sama dengan 0 dan A, B, C ini adalah elemen dari bilangan real. Langkah-langkah menentukan penyelesaian persamaan linier satu variabel adalah: pertama, jika variabel dan konstanta di sebelah kiri dan sebelah kanan sama dengan, maka kelompokkan variabel dengan variabel dan letakkan di sebelah kiri, kemudian konstanta dengan konstanta letakkan di sebelah kanan, ataupun sebaliknya. Ingat, saat memindahkan variabel dan konstanta ini dari sebelah kiri ke sebelah kanan atau sebaliknya, maka tandanya berubah dari plus menjadi min, begitupun sebaliknya. Yang kedua, jika beberapa variabel sudah dikelompokkan sebelah kiri, maka beberapa konstanta di sebelah kanan, atau sebaliknya. Jumlahkan atau kurangkan variabel tersebut, begitu juga dengan konstantanya seperti menjumlahkan bilangan bulat. Yang ketiga, jika konstanta sudah bergabung menjadi satu bilangan begitu juga variabelnya, maka bagilah gabungan konstanta dengan koefisien dari gabungan variabel tersebut. Ingat, tanda plus atau min dalam proses pembagian sudah dibahas pada materi sistem bilangan real. Terakhir, jika bertemu dengan angka pecahan baik yang sebelah kiri atau sebelah kanan sama dengan, maka lebih baik kalikan dengan KPK dari penyebut pecahan tersebut. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 5x min 3 sama dengan 2x plus 9. Nah, penyelesaiannya di sini kita tulis dulu 5x min 3 sama dengan 2x plus 9. Lalu kita golongkan di mana variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Jadinya 5x min 2x sama dengan 9 plus 3. Hasilnya 3x sama dengan 12. Nah, x-nya ketemu berapa? X-nya ketemu 4. Dari mana? Dari x sama dengan 12 dibagi 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 4. Nah, persamaan linier dua variabel adalah persamaan yang memuat dua variabel atau peubah dan pangkat dari masing-masing variabelnya adalah 1. Bentuk umumnya dari persamaan linier dua variabel adalah AX plus BY sama dengan C, A, B tidak sama dengan 0, di mana A, B, dan C ini adalah elemen dari bilangan real. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4x plus Y sama dengan 16 dengan X sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Penyelesaiannya kita tulis dulu 4x plus Y sama dengan 16 diubah menjadi Y sama dengan min 4x plus 16. Nah, di sini perhatikan ketika dipindahkan maka tanda plus minusnya harus diperhatikan ya. Jadi jika X diganti dengan X sama dengan 0, 1, 2, 3, jadinya X sama dengan 0 menjadi Y sama dengan min 4 dikali 0 ditambah 16 sama dengan 16. X sama dengan 1 jadinya Y sama dengan min 4 dikali 1 plus 16 sama dengan 12. X sama dengan 2 jadinya Y sama dengan min 4 dikali 2 ditambah 16 sama dengan 8, dan X3 nya Y sama dengan min 4 dikali 3 plus 16 sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah pertama 0, 16, 1, 12, 2, 8, dan yang terakhir 3, 4. Nah, selanjutnya kita masuk konsep sistem persamaan linier dua variabel. Nah,
Sistem persamaan linear dua variabel secara umum adalah sistem persamaan dalam bentuk A1X plus B1Y sama dengan C1 dan A2X plus B2Y sama dengan C2. Di mana A1, A2, B1, B2, C1, C2 ini adalah elemen dari bilangan real. Misalkan diberikan sistem persamaan solusi tunggal di mana A1X plus B1Y sama dengan C1 dan A2X plus B2Y sama dengan C2. Nah, pertama memiliki penyelesaian tunggal jika A1 per A2 sama dengan B1 per B2, di mana tidak sama dengan C1 per C2. Yang kedua, tidak memiliki penyelesaian apabila A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Selanjutnya, memiliki banyak penyelesaian jika A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2, tidak sama dengan C1 per C2. Contohnya, selidiki banyaknya penyelesaian dari SPLDV berikut ini. Yang pertama, X plus 2Y sama dengan 6 dan 2X plus 4Y sama dengan 8. Nah, proses penyelesaiannya di sini nomor 1, jadi kita kumpulkan. Jadinya 1 per 2 sama dengan 2 per 4, ini tidak sama dengan 6 per 8. Jadi tidak memiliki penyelesaian. Soal kedua, 2X plus 4Y sama dengan 10 dan X plus 2Y sama dengan 5. 2 per 1 sama dengan 4 per 2 sama dengan 10 per 5. Memiliki tak berhingga penyelesaian. Soal ketiga, X min Y sama dengan 4 dan min 2X plus Y sama dengan 3. 1 per min 2 tidak sama dengan min 1 per 1 tidak sama dengan juga 4 per 3. Ini memiliki satu penyelesaian. Selanjutnya, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Di sini himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dapat diperoleh dengan metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Nah, untuk mengingat materi pelajaran kelas 8 pada materi sistem persamaan linear dua variabel ini, silakan untuk mengerjakan aktivitas yang ada pada worksheet yang telah dibagikan di grup kelas ya. Silakan untuk mengerjakan bebas menggunakan salah satu dari 4 metode penyelesaian ya. Selanjutnya, konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi suatu sistem persamaan yang terdiri atas 3 persamaan linear di mana masing-masing persamaannya memiliki 3 variabel. Adapun bentuk umum persamaan linear 3 variabel adalah A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1, A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2, dan A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Dengan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, X, Y, dan Z ini adalah elemen dari bilangan real, serta A1, B1, C1 ketiganya dan seterusnya tidak bernilai 0 sekaligus. Nah, keterangan dari bentuk umum persamaan linear ini di mana X, Y, dan Z adalah variabelnya, A1, A2, dan A3 adalah koefisien variabel X, B1, B2, B3 adalah koefisien variabel Y, C1, C2, C3 adalah koefisien variabel Z, dan D1, D2, D3 ini adalah konstanta persamaan linear. Nah, dalam menyelesaikan persamaan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel terdapat 3 metode, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan. Sama ya. Nah, gabungan ini substitusi dan eliminasi. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman tentang konsep persamaan linear 3 variabel, silahkan untuk mengerjakan aktivitas 2 dengan metode substitusi, aktivitas ketiga dengan metode eliminasi, dan aktivitas 4 dengan menggunakan metode gabungan. Baiklah, selamat mengerjakan aktivitas-aktivitas yang ada di worksheet. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.